untuk sosialisasi MPLS ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Ibu Ernita yang mewakili Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 dan wilayah 2 sebagai PLT juga Kasih Politikmas di JS1 ya. Di JS1 dan JS2 ini Bu Ernita. Baik, yang saya hormati teman-teman pengawas TK baik yang bertugas di wilayah Jakarta Selatan 1 dan Jakarta Selatan 2, koordinator pengawas dan para pengawas yang saya hormati, para penilik, koordinator penilik di JS1 dan JS2 dan para penilik di wilayah Jakarta Selatan 1 dan 2, Ketua Himpuaudi dan IGTK di tingkat kota, madya dan kecamatan, para pengurus Himpuaudi dan IGTK, para satuan, kepala satuan, baik di satuan TPA, kelompok bermain, TK, dan SPS. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini izin kami dari satu mendapatkan kegiatan yaitu sosialisasi MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk jenjang PAUD. Baik di Jakarta Selatan 1 dan Jakarta Selatan 2 yang akan dilaksanakan sosialisasinya pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2022. Kami mengharapkan kehadirannya para kepala satuan baik di Jakarta Selatan 1 dan 2. Itu izin dari Ibu Kasih, kami ingin menyampaikan paparan MPLS yang dari bidang PAUD dan Dikmas ya. Teman-teman terlihat tidak ya? Apakah terlihat ya? Terlihat belum ya? Belum. Belum, Pak. Hostnya juga di mute yang lain tuh, Pak. Bentar. Sudah belum ya? Sudah proses, Pak. Oh, belum ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sama nggak? Sama ya, ada ya? Sudah, Pak, ada Ya. terlihat. Baik, sudah terlihat ya. Pak, ada Pak, terlihat. Ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Jadi ini sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah ya. MPLS di Satuan PAUD ya, tahun 2022 bidang PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Berarti berlaku seluruhnya baik dari TPA, kelompok bermain, TK dan SPS ya, teman-teman ya. Nah, yang kita harus pahami bersama adalah tujuan dari MPLS ini ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa tujuannya? Ada 5 tujuan ya. Yang pertama nanti yaitu diharapkan peserta didik itu mengenali potensi diri peserta didik baru ya. Itu jadi karena ada yang mungkin masuk dari 4 tahun, 5 tahun artinya ada peserta didik baru, berarti kita perlu adanya kesempatan untuk guru dan siswa saling mengenalkan potensi dirinya ya. Kemudian yang kedua, bagi satuan yang ada ya, tata tertib satuan, tata tertib PAUD ya. Nah, tata tertib PAUD itu kan perlu disampaikan di awal pembelajaran. Nah, itu berarti sekolah atau PAUD menyiapkan tata tertib terlebih dahulu. Ya kan? Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik baru mengenal dan beradaptasi serta menyatu dengan warga lingkungan satuan. Jadi
peserta didik baru, namanya anak baru kan mungkin malu-malu, ya kan? Jadi perlu adanya adaptasi, makanya kita mengadakan masa pengenalan lingkungan selama 3 hari ini ya. Gitu. Kemudian tujuannya yang keempat, untuk mengetahui hak dan kewajiban ya dari peserta menjadi bagian dari warga satuan ya. Bagi siswa apa haknya selama pembelajaran, kemudian kewajibannya apa, bagi orang tua juga apa hak dan kewajibannya, bagi gurunya juga ya. Itu perlu dipahami. Tujuan yang kelima adalah menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, PHBS ya. Jadi kita masa MPLS selama 3 hari salah satunya adalah mengenalkan atau membiasakan nilai Pancasila dan perilaku hidup sehat ya, PHBS. Nah, pelaksanaan ini selama 3 hari ya, serentak di Provinsi DKI Jakarta jenjang PAUD. Itu masa pengenalan lingkungan sekolah itu dilaksanakan hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Itu tanggal 13, 14, 15 ya. Ini juga berlaku bagi sekolah dari jenjang TPA, kelompok bermain, TK, dan SPS baik negeri maupun swasta yang ada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta akan serentak melaksanakan masa MPLS ya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan ya? Nah, sekolah boleh melaksanakan pra MPLS. Nah, pra MPLS berarti kan sebelumnya hari ini kan hari Selasa. Tentu saja mungkin rapat guru menyiapkan sarana, menyiapkan tata tertib ya. Kemudian membuat WA grup orang tua ya. Itu bagian dari pra MPLS ya. Kemudian satuan, nah ini tidak boleh ya membebani peserta didik dalam hal biaya ya, dalam hal seragam ya, itu namanya MPLS bagi siswa baru apalagi di PAUD biarkan saja memakai seragam yang ada ya atau baju yang ada dulu ya. Begitu. Jadi di sini jangan sampai memulai atau membebani dalam hal biaya kepada orang tua. Ya. Kemudian kepala satuan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MPLS. Serta itu melaporkan hasil pelaksanaan MPLS kepada suku dinas masing-masing. Artinya ke Sudin ya. Nanti setiap hari bunda-bunda semuanya ya, Rabu, Kamis, Jumat setiap hari, pengawas dan penilik ini pasti akan mengecek pelaksanaan. Karena kami juga mendapatkan surat tugas ya dari kepala suku dinas untuk mengecek dan memonitor pelaksanaan MPLS ini ya. Kemudian untuk Kasatplag Pendidikan Kecamatan, pengawas penilik ya, ini melaksanakan monitoring secara luring. Artinya kami akan hadir ya para pembina di tempat atau di sekolah. Sehingga kami secara 3 hari ini ya pasti akan mengatur jadwal. Kenapa? Karena binaan itu kan tidak sedikit ya. Jadi pasti kita akan pantau gitu pelaksanaan. Kemudian yang berikutnya satuan, artinya lembaga ya, PAUD ya. Ini diharapkan mengembangkan materi budaya lokal Jakarta. Jadi Rabu, Kamis juga ya usahakan ya budaya lokal Jakarta apa ya, nanti kita akan jelaskan. Penguatan pendidikan lingkungan hidup, kemudian pengenalan program satuan ya. Ini program 1 tahun, nanti dapat ada apa saja. Pendidikan bersih, hijau, sehat, serta Jakarta kota global ya. Ini poin-poin atau aspek yang perlu disampaikan ya pada saat MPLS 3 hari ke depan. Berikutnya, kalau kita lihat ini ya, mengenal ya apa saja ya yang kita harus sampaikan kepada peserta didik baru ya kan. Bunda-bunda ini kan namanya guru, sudah bertahun-tahun mengajar, ini pasti sudah sangat paham ya bagaimana kalau penekannya pada kecerdasan bahasa, ya kan? Berarti apa kegiatannya? Ya, mendongeng, kemudian praktis menggunakan bahasa, ya. Itu kalau penekanannya pada gerak tubuh,
ya kecerdasan gerak tubuh yang menjadi fokus, ya bisa saja kegiatannya menari, senam, ya, jalan, pengenalan sekolah. Kalau penekanan pada kecerdasan musik, kegiatannya bisa menyanyi, menggunakan alat musik. Kalau penekanan pada kecerdasan spiritual bisa memimpin doa, ya. Kalau kecerdasan pada penekanan yang pada kecerdasan logika itu bisa kuis, bisa tebak-tebak, ya. Itu ya, permainan. Nah, sekarang apa yang harus disiapkan dari bunda-bunda, dan saya kira para pembinanya juga sudah menyampaikan kan, pasti sudah menyiapkan apa saja yang harus disiapkan ya. Sekolah yang namanya mau membuka mulai dari 11 Juli kemarin ya, pasti sudah menyiapkan baik dalam bentuk dokumen kurikulum dan perencanaan lainnya serta perencanaan guru ya. Di sini ada identitas sekolah, visi misi yang perlu dipajang ya. Kemudian persiapan guru dan tendik, ini berarti ada pembagian tugas kolektifnya ya. Bagian kolektif di tahun ini, kemudian data siswanya ya, kemudian sarana dan media belajar yang harus disiapkan juga. Jangan sampai hari Rabu medianya namanya sudah libur sekitar 2 minggu, masih berdebu, masih kotor ya kan. Kemudian dipegang oleh anak-anak besok ya, jadi tidak sehat. Nah, ini harus disiapkan, makanya ada pra MPLS kalau bisa ya hari ini ya. Kemudian jadwal. Nah, ini teman-teman, bunda-bunda sekalian ya, jadwal untuk ini baru contoh saja ya, karena di sini sekolah atau PAUD ya, lembaga dapat menyesuaikan materinya, dapat menyesuaikan ya. Ini dapat menyesuaikan materinya. Contohnya hari pertama ya, hari Rabu contohnya ya. Ini dari jam 8 sampai jam 9.30 ya kan. Dari jam 8 sampai jam 9.30. Berarti di situ kan ada siswa lama, ada siswa baru. Nah, silahkan siapa yang nanti membimbing yang siswa lama dan siswa baru. Nah, contoh MPLS kegiatan hari pertama, pembukaan ya, bisa berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa harian, lagu hari pertama sekolah ya. Kemudian bisa juga, kemudian dari jam 8.30-nya ini kepala sekolah menyapa ya. Siswa itu kan perlu tadi tahu siapa saja yang akan hadir di sekolah itu, gurunya siapa, kepala sekolah siapa gitu ya. Jadi kepala sekolah pada hari Rabu besok sebaiknya ada ya, dan harus ada di satuan ya, kepala sekolah dan guru itu. Karena di sini ada jadwalnya, kepala sekolah menyapa ya. Kemudian bercerita tentang profil sekolah ya. Kemudian memberikan semangat motivasi ya, tata cara masuk dan pulang sekolah. Ini aturan-aturan atau tata tertib ya, dapat dikenalkan oleh kepala sekolah. Hari pertama. Nah, hari keduanya seandainya ini hari Rabu Kamis, kegiatan dari jam 8 sampai jam 9.30. Mengenalkan sarana, kemudian berkeliling ya kan, mengenalkan berbagai tepuk, permainan, tata tertib sekolah juga, pembiasaannya, kemudian permainan yang menyenangkan atau kuis. Hari ketiganya kegiatan dari jam 8 sampai jam 9 ya. Hari ketiga ini berarti hari Jumat ya. Hari Jumat. Nah, mengenalkan kegiatan sekolah, pengenalan budaya lokal ya. Mengenalkan program, profil, demo ya. Ekstrakurikuler, intrakurikulernya apa ya. Gitu, apa saja yang nanti akan didapat selama 1 tahun. Menyiapkan tampilan foto dan video gitu misalnya ya. Ya, ini contoh saja, dan di catatan itu tercatat bahwa sekolah dapat menyesuaikan kegiatan ya. Itu bagi yang sudah misalnya melaksanakan atau sudah menyiapkan ya kan. Ini sebagai contoh saja. Kemudian yang selanjutnya siapa berbuat apa? Nah, tugas-tugasnya ya. Ya, tugas-tugasnya adalah yang kita harus tahu. Contoh saja tugas pengawas ya. Itu memastikan kesiapan sekolah, ya kan? Berarti kami pasti akan mengecek ya di Wanspan, di Gugus, di
di pengurus kecamatan ya. Kemudian yang berikutnya melakukan monitoring karena kami juga sudah ada lembar monitoringnya, surat tugasnya. Berarti besok kami juga akan luring ya. Kita akan pantau ya. Sehingga teman-teman para kepala satuan itu silakan saja tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Kalaupun nanti kita datang ya seperti tetap berjalan aja seperti biasa. Jangan merasa terganggu gitu ya. Baik. Yang berikutnya memastikan sekolah memasang atlas dunia ya. Nah, ini kami harus memastikan ya adanya peta ya. Kemudian memastikan sekolah itu ada mendengarkan lagu nasional ya. Itu lagu Indonesia Raya ya. Kemudian kami melakukan pendampingan, pembinaan pada sekolah swasta yang kira-kira misalnya memerlukan materi atau memerlukan aspek yang lain ya, silakan. Jangan malu-malu bertanya. Kemudian melaporkan, tugas kami juga pasti melaporkan setelah mendapat data pantauan. Kasatlag Pendidikan Kecamatan juga bertugas, ini ada tugas-tugasnya ya. Kemudian kepala seksi juga bertugas dan ini ada tugas-tugasnya. Kepala suku dinas juga sampai satuan juga ya. Kemudian apa yang harus dikerjakan? Nah, teman-teman ya, apa yang harus dikerjakan? Kita berkoordinasi ya bagi satuan yang belum lengkap prasarananya ya, bisa disesuaikan ya. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan atau kepolisian bagi sekolah yang kira-kira di depan jalan dan cukup berbahaya ya, itu juga harus disesuaikan ya. Itu kemudian menyiapkan atlas ya. Dunia ya karena ini kebijakan dari Pemda ya, mendengarkan lagu nasional ya, disiapkan juga berarti lagu-lagunya ya, kemudian melakukan monitoring ya, kemudian melakukan sosialisasi ya, itu kira-kira yang kita harus kerjakan dan teman-teman juga yang itu harus lakukan ya. Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan ya. Izin kepada Ibu Kasih, Bu Ernita, kami baru saja menyampaikan juga itu sosialisasi MPLS dari bidang PAUD. Untuk itu teman-teman mari kita sebelum nanti tanya jawab ya, nanti tanya jawab sekalian aja. Kita dengarkan dulu arahan sambutan dari Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Jakarta Selatan wilayah 1 dan wilayah 2 yaitu kepada Ibu Ernita. Kami persilakan Bu, silakan. Nanti teman-teman kalau bertanya setelah Bu Ernita boleh ya. Itu. Teman-teman jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Daftar hadirnya. Ya. Bu Ernita silakan. Hmm. Hmm. Baik, Bunda sekalian. Mungkin Bu Ernita masih di perjalanan. Udah masuk. Oh, sudah. Oh, silakan Bu Ernita. Silakan Bu. Tapi saya belum bernafas di Pak Rudi.
Napas dulu, Bu. Minum kopinya dulu, Bu, itu masih penuh Nggak ada air. kopi. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas dan penilai. Ada yang ngirim. Putus, Bu. Iya, itu di mute. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas dan penilik, baik itu wilayah JS2 maupun JS1. Suaranya, Bu. Suaranya, Bu. Buka itunya, Bu. Ya. Ke unmute, Bu. Ke unmute itu. Dan juga kepala satuan, baik itu TK, SPS, KB, TPA, dan juga Ketua Himpaudi dan IKTK di wilayah Jakarta Selatan. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rudi sosialisasi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak Ibu, Dinas sudah membuat juknis, mungkin Bapak Ibu sudah menerima ya, juknis bahwa kita akan melaksanakan MPLS mulai besok tanggal 13, 14, 15. Artinya memang ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan pra-MPLS, mengenalkan lingkungan sekolahnya kepada anak-anak, terutama yang KB itu. Silahkan saja Bapak Ibu. Dan saya juga sudah melihat ada beberapa TK sudah masuk, termasuk hari ini saya melihat TK, salah satu TK sudah melaksanakan pra-MPLS. Bapak Ibu, sesuai dengan tadi yang dipaparkan oleh Pak Rudi, bahwa semestinya kita sudah siap mulai dari kemarin-kemarin untuk mengenalkan sekolah kita kepada peserta didik yang sudah mendaftar. Nah, mudah-mudahan ini sudah semuanya dilaksanakan. Tetapi melihat jumlah ini ada 565 ya yang partisipan. Sementara kita di JS1 dan JS2 itu hampir 900. Nah, ini tolong teman-teman yang belum hadir diinfokan semua. Tadi yang dipaparkan oleh Pak Rudi diinfokan ya Bapak Ibu ke teman-temannya, sehingga nanti ketika ada monitoring tidak kaget lagi, tidak bertanya-tanya, loh kok ini ada yang hadir monitoring gitu, karena kita sudah buat surat tugas mulai besok itu sudah turun ke lapangan untuk pelaksanaan MPLS. Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan adalah salah satunya kebersihan. Nah, kemarin itu pas PTM, pas monitoring PTM, saya ke beberapa, kalau mungkin TK besar ya, saya udah tahu yang menengah ke atas itu kebersihannya karena mereka punya tenaga untuk kebersihannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi ada beberapa SPS yang memang sarana prasarananya juga Bapak Ibu mungkin sudah paham, tetapi kebersihan tolong tetap dijaga. Meskipun tempatnya itu kecil, tempatnya itu masuk gang, tapi kebersihan harus tetap dijaga. Nah, tetap juga melaksanakan prokes. Karena hari ini kita belum bebas dari pandemi, apalagi ada virus yang sekarang ini yang menyerang anak-anak, jadi tetap prokes. Dan lagi tidak ada yang makan bersama. Itu tolong ya diingat ya Bapak Ibu. Silahkan kalau anak-anaknya membawa makanan silahkan, tetapi tolong diatur jaraknya agar tidak ada yang makan bersama. Satu meja misalnya berhimpit-himpitan makan gitu. Jadi tolong itu diingatkan peserta didiknya. Kalau memang membawa dan melaksanakan makan di sekolah, di tempat Bapak Ibu, di satuan, tetap menjaga jarak untuk makannya. Setelah itu tetap menggunakan masker. Nah, ini bukan hanya peserta didiknya, yang pendidiknya juga ada beberapa kemarin itu saya monitoring, itu pendidiknya aja tidak menggunakan masker. Tolong Bapak Ibu,
karena kita belum bebas dari pandemi, tetap menjalankan protokol kesehatan menggunakan masker. Kalau kantin saya kira di PAUD itu tidak ada kantin, tetapi bawa makanan dari rumah masing-masing. Jadi makan bersama kita hindari dulu. Jadi kalau memang makan di sekolah tetap menjaga jarak dan setelahnya menggunakan masker. Saya kira itu. Nanti selanjutnya tanya jawab silakan saja Bapak Ibu. Para penilik dan pengawasnya tolong dicek binaannya masing-masing. Apabila belum hadir hari ini, tolong diinfokan kembali. Dan satu lagi Bapak Ibu Kepala Satuan, diinfokan masalah pengenalan lingkungan sekolah ini pada orang tua. Jalinlah komunikasi dengan orang tua atau wali sehingga mereka paham apa yang dimaksud dengan pengenalan lingkungan sekolah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Enita yang telah menyampaikan arahan untuk kegiatan sosialisasi MPLS ini. Ya, ada penekanan kepada kepala satuan ya, perlu diingatkan. Jadi yang pertama kebersihan ya. Kemudian jangan makan bersama gitu ya. Nah, itu teman-teman ya yang perlu disampaikan, dan adanya komunikasi atau grup ya dengan orang tua informasi ya. Silahkan itu penekanannya bagi yang teman-teman yang ingin bertanya baik kepada Ibu Kasih atau kepada pengawasnya masing-masing, karena pengawasnya ada di sini. Silahkan yang ingin menanyakan atau mengkonfirmasi atau memberikan informasi. Kami persilakan. Izin Pak Rudi. Oh, siap Bu. Bu Enda. Oh, silakan Bu Enda. Baik, Bu Enda. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk lebih tidak bias, yang dimaksud dengan makan bersama itu apakah berbagi makanan? Kalau tadi kan Bunda Ernita menyampaikan boleh bawa makanan dari rumah, yang penting jaraknya diatur. Kemudian yang kedua, ada beberapa PAUD, diantaranya kelompok bermain, yang jadwalnya tidak sama, Pak. Di antaranya KB yang biasanya oleh SPK. Itu biasanya jadwalnya tidak di bulan Juli, Pak. Jadi di Agustus. Karena memang liburnya dan masuknya sampai Agustus. Bagaimana? Kemudian yang kedua, mengingat tadi Bunda Ernita menyampaikan agar menjaga jarak. Jadi umpama kalau anggota, maksud saya peserta didiknya kan jumlahnya banyak, umpamanya ruangannya tidak sesuai dengan jarak dan jumlah anak. Apakah diizinkan untuk shift, umpamanya jam 8 sampai jam setengah 10, kemudian jam 10 sampai jam setengah 12, begitu. Terima kasih. Jangan Bu Enita. Makan bersama gimana Bu maksudnya tadi? Dengannya sepotong-sepotong. Coba gimana Pak Rudi? Ya, maksudnya makan bersama itu yang dimaksud penegasannya seperti apa? Yang kita tahu kan makan bersama itu kalau ketika satuan itu memulai dengan waktu istirahat gitu Bu. Nah itu kan biasanya makan bareng-bareng tuh Bu, namanya istirahat. Nah sekarang maksud Bu Enda itu makan bersama yang disebutkan apakah berbeda dengan bagi-bagi makanan gitu loh Bu. Apakah kalau bagi-bagi makanan boleh, tapi tidak makan bareng-bareng gitu Bu? Cuma membagi aja. Baik. Terima kasih Bu Enda. Saya kira kemarin sudah dijelaskan bahwa tidak boleh berbagi makanan atau tukar makanan juga. Maksud saya yang makan bersama itu di dalam satu ruangan itu, misalnya dikumpulkan semuanya untuk makan bersama itu, tolong kalau memang makan itu diatur jaraknya. Kalau kan saya juga nggak bisa pastikan seluruh anak itu harus makan di rumah. Kalau sebenarnya saya mau pastikan bahwa mereka itu lebih bagus makan dari rumah dulu. Tetapi ada juga memang anak tidak bisa makan pagi, dia hanya minum susu misalnya, terus makan dibawa makanannya ke sekolah. Jadi makan tapi diatur jaraknya, jangan di dalam satu meja, dibuat bersama-sama makan, dan tukar makanan tidak boleh juga gitu.
Ya, itu ya, Bu. Kemudian ada pertanyaan kedua, Bu. Mulainya ini kalau jamnya berbeda dengan masuk berbeda, boleh nggak, Bu? Katanya. Kalau yang masuk pagi dimulai MPLS-nya jam 8. Kalau yang masuk siang dimulai MPLS-nya jam 11. Boleh nggak begitu, Bu? Memang ada yang siang. Maaf Bun, di SPS kami kebetulan ruangannya itu kan tidak menampung dengan jarak tertentu dengan jumlah siswa atau peserta didik. Kami itu ada 18, sementara luas dari ruang belajar itu 3 kali 4 Bun. Hanya 12 meter Bun, dengan 18 orang. Jadi dibikin shift Bun supaya ada jaraknya gitu. Materinya sama antara kelompok A dan kelompok B. Bu, kelas awal itu yang kelas pagi itu yang murid baru itu dibuat pagi dulu karena pengenalan lingkungan sekolah. Saya kira itu enak. Iya Bun. Jadi memang muridnya baru semua. Murid Bun. lama dibuat siang. Ya, yang makanya yang murid baru dulu nggak ada murid lama, semua memang keluar. Sisa 3 itu sama kelompoknya Bun, kelompoknya A masuknya. Masih usia 3 tahun, 4 tahun. Ya, untuk MPLS ini tolong diusahakan pagi dulu Ibu semuanya untuk pengenalan lingkungan sekolah. Diatur saja bagaimana caranya ya, Bu Enda. Jadi tempat itu saya udah hafal kalau yang pasar Minggu kan? Iya Bun. Enggak ini Bun, luangnya enggak mencakup Bun kalau 18 anak itu Bun. Kalau kan sekarang ini kalau jarak saya juga kemarin sudah keliling dengan SMA. Kalau jarak terlalu, tapi harus tetap menggunakan masker itu. Jadi tidak boleh lepas masker, itu saja yang diinikan. Nah, selanjutnya setelah MPLS silahkan diatur kelasnya gitu. Jadi untuk pengenalan sekolah itu silahkan di pagi hari dulu ya. Jadi nggak boleh ya Bun ya? Dua shift. Kan edarannya Ibu lihat kemarin tadi di jamnya itu kan sudah ada, malah saya udah memperpanjang sampai jam 12. Di situ jam malah dibuat jam 8 sampai dengan jam ada di situ jam 9:30. Anak apa Pak? Apalagi itu negeri Bu. Ya, baik. Oke, ya. Bu. Ya, Pak. Silakan, ada teman yang ingin menambahkan atau bertanya lagi? Halo Pak Rudi, dari Ya. Pak Parmanta, Pak Rudi. Pak Parmanta, silakan Pak Parmanta. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Erita. Silakan Pak. Ini sekedar informasi Ibu. Ada lembaga yang baru masuk tanggal 18 Bu. Lah kaitan dengan MPS kan tanggal segitu. Berarti bisa menyesuaikan aja Bu ya, mundur ya. Bu, Pak, 18 sampai MPLS-nya tanggal 18. Enggak, MPS masuk sekolah baru tanggal 18 Ibu. Iya, maksud saya MPLS itu masuk sekolah, artinya MPLS-nya mulai tanggal 18, Pak. Masuk sekolah tanggal 18. Kemudian MPLS-nya tanggal berapa itu? Atau mungkin ikuti tanggal 20, 21 gimana gitu loh. Karena ada lembaga yang masuk tanggal 18 Ibu. Iya. Jadi yang kemarin, maaf Pak Parmanta, kemarin kan tidak ditanyakan di dinas. Kita ini edarannya kan sudah deal, sudah ada sesuai dengan yang dari dinas. Nah, kemarin banyak juga yang sebelum Bapak bertanya sebenarnya itu sesuaikan dengan edaran itu. Silahkan edarannya diikuti. Iya, ternyata ada lembaga yang dari yayasannya masuk tanggal 18 Ibu. Ini sekedar informasi aja Ibu. Terus yang kedua Ibu. Tidak disusun. Yang kedua, masalah silakan. Mas Sutiono apa pertanyaannya Mas? Halo Bu. Baik, terima kasih. Halo, saya belum selesai Bu. Oh ya, makasih Pak Parmanta. Jangan Pak Sutiono. Masalah instrumen mentoring Ibu. Instrumen Bu, menanyakan instrumen lagi Bu. Itu yang Ibu kirim itu kan itu secara umum Bu ya untuk
semua lembaga. Nah, kalau di pengawas TK, Bu, itu sudah punya yang praktis untuk khusus PAUD, Bu. Bagaimana kalau saya pengawas TK menggunakan instrumen yang dari TK, Bu? Pak, disesuaikan dengan itu dikirim dari dinas, bukan saya yang buat. Jadi itu sesuaikan dengan yang dikirim dinas ya Pak Parmanta. Oke, makasih Bu. Baik. Untuk menegaskan saja Bu supaya kompak. Disesuaikan aja Pak Parmanta ya. Oke. Ya, Mas Setiono, apa tadi pertanyaan Mas? Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Haji Parmanta. Itu di Kebayoran Baru juga banyak sekali lembaga yang masuknya tanggal 18, Bun. Gitu. Setelah data lebih dari separuh itu yang masuknya tanggal 18. Dari libur semesteran. Ada 22 lembaga, Pak. 22 lembaga malah, Bun. Yang Termasuk masuk yang tanggal TK, Pak. 18. Iya. KB. TK, TK-nya gitu, saja. Gini, nanti kalau ada yang monitoring, itu alasannya kenapa mereka tanggal 18. Kan harus jelas, maaf ya Pak, karena kemarin misalnya termasuk Muhammadiyah yang kemarin itu pas MPLS hari pertama mereka punya alasan, karena memang masih hari Lebaran, mereka buat jelas. Nah ini yang lain ini apa alasannya Pak? Ya, mungkin kalender pendidikan dari yayasan masing-masing atau dari lembaga masing-masing. Jangan mungkin Pak, jelas gitu. Jadi kita bisa bikin rubah ininya. Ini kita udah jadi surat itunya loh, surat tugasnya. Kalau di kami Bun, maaf izin, KB salah satunya KB Montessori itu memang sudah kalender akademiknya Bun. Karena kebanyakan mereka muridnya WNA Bun. Kalau gitu berarti gini aja, bikin list aja dari pengawas sama peniliknya. Jadi nanti saya laporkan bahwa ini kalau nanti ada yang tim monitoring, saya bisa laporkan gitu. Siap Bun. Nah selama ini kenapa nggak dikasih tahu gitu loh Bapak Ibu? Kalau memang masuknya itu sesuai dengan edaran ini kan bukan baru, bukan hari ini ada. Dari kemarin katakan udah share, kenapa nggak di list gitu loh? Kenapa nggak diomongin kemarin? Jadi pas pertanyaan kemarin waktu kita ke bidang, kita akan laporkan waktu kita Zoom. Lembaganya menginfokan setelah mereka ikut Zoom juga Bun kemarin, makanya langsung menginformasikan ke kami gitu. Zoom sama siapa kemarin Bu Enda? Yang kepala itu Bun, kepala PAUD. Iya maksud saya Zoom sama siapa? Kemarin kan nggak diundang itu satuan, baru hari ini kita undang. Yang dengan dinas ada Bun, kepala. Ya itu cuma nyusup doang, sebenarnya di undangan tidak ada. Artinya sebenarnya dia nggak bisa ikut, yang hadir harus pengawas dan penilik. Itu. Nah itu artinya siapa yang pengawas penilik yang menginfokan ke satuan. Nah hari ini kita baru kumpulin satuan ketika sudah ada kesepakatan dengan dinas yang paparan yang tadi. Jadi tolong Bapak Ibu di list dari kemarin kan sini edaran sudah keluar. Nah tolong di list siapa aja yang masuk tanggal 18. Artinya ketika ada nanti yang monitoring ke tempat Bapak Ibu itu, nah saya bisa infokan atau surat tugasnya mau diganti ke TK mana gitu atau ke PAUD mana. Jadi tolong datanya hari ini segera sekarang. Jadi kita bisa list yang mana aja. Jangan sampai nanti ada yang datang ke sana terus diinformasikan loh ternyata sekolahnya belum ada gitu. Nah, itu jadi temuan juga. Jadi gitu semua ya Bapak Ibu. Jadi tolong hari ini dilapor ke kita siapa aja yang masuknya tanggal 18 tidak sesuai dengan edaran yang 13, 14, 15. Yang saya tahu justru malah mereka mulai tanggal 11 ada yang udah masuk, itu namanya pra MPLS. Siap. Bapak Ibu, ini termasuk satuan seluruhnya. Kita tolong komunikasi itu ke pengawas sama peniliknya dulu. Jangan tiba-tiba itu keluar sehingga kita harus menyelesaikan masalah, harus ikut dengan orang luar. Ini sudah beberapa hal yang saya kerjakan selama seminggu ini.
karena tiba-tiba langsung ke tim gubernur gitu memberikan info. Lebih bagus sekarang ditanyakan apa yang bisa kita solusikan. Nah, ini tadi yang dari pengawas sama penilik yang memang masuknya tanggal 18. Tolong itu di list siapa saja dan alasannya kenapa mereka tanggal 18. Sehingga nanti ketika ada tim monitoring, dia tidak kecewa begitu ke tempat ternyata sekolahnya masih tutup gitu. Itu ya Bapak Ibu. Izin Bu, boleh bertanya? Bu, izin Bu, mau tanya. Izin. Ya, silakan. Silakan Bu. Sebutkan dari mana, nah siapa? Tio, Dari mana? Pak Tio, Kecamatan Setiabudi, penilik. Silakan. Tio. Kurang keras Rudi suaranya. tadi yang dari satuan aja dulu. Tadi ada dari Dari satuan, silakan dari satuan, dari PAUD, TK, Mewakili dari satuan. SPS. Ya, yang Tadi keras ada- suaranya Bu. ada- Suaranya pelan bener Bu. Kencengan lagi Bu. Aduh, kemana cara? tadi ibu-ibu sebelum Bu Tio ada tadi. Bu Nebeng ya. siapa? Ini, Bu. selamat siang. Ya, siapa? Silakan. Tim dari sini ke sana enggak? Dari lembaga dulu, dari PAUD, silakan. Ini Tio, Pak. Tim dari sini. Oh, Bu Tio. Yes. Ya. Bu Tio, ayo silakan Bu Tio. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dapat WA dari salah satu lembaga PAUD yang kebetulan juga mengikuti Zoom ini, cuman dia takut mungkin. Di sini dia mengatakan, Bu Tio mohon maaf, saya MPLS hanya 2 hari karena hari terakhir Jumat itu dipakai untuk posyandu. Boleh nggak nih Pak, cuma 2 hari? Mohon informasinya. Terima Ya. kasih. Ya, Dia aja yang silakan. bertanya Bu Tio, nggak usah diwakilkan siapa. Iya Bu. Kan kalau hadir di Zoom ini dia aja yang bertanya kenapa dia takut. Tanya Padahal aja. kan orangnya ada ya. Padahal orangnya ada ya, Ibu. Nggak usah diwakilkan. Iya. Pertanyaannya cuma 2 hari katanya Bu Ernita tuh. Boleh apa enggak Bu? Iya nggak, saya mau kenal orangnya yang mana. Oh siapa Bu? Tio. PAUD 01. PAUD PAUD Mawar Oh. 01. 01. PAUD 01 mana nih Bu? PAUD 01. Udah Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Ya silakan. PAUD 01. Kenapa Bu? Ya saya Pak. Perkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Tuti. Kami dari PAUD Mawar 01, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi. MPLS-nya itu di hari Jumat kebetulan dipakai untuk kegiatan posyandu yang setiap bulannya memang diadakan di hari Jumat. Nah, kami hanya mengadakan 2 hari, kira-kira boleh tidak? Itu aja sih yang dipertanyakan. Takutnya nanti kalau kami mengadakan 3 hari, pas 3 hari itu posyandu, kami kena deh. Aduh. Ibu siapa Bu? Tadi dia namanya infobox itunya tulisannya. Siapa, Bu? Bu Tuti. Bu Tuti. Bu Tuti, Ya. Bu Tuti. Bu Tuti. Iya. Mawar Apakah dengan 01 Bu. muridnya Bu berapa? Tuti dari Mawar 01 Muridnya Pasar Manggis. Sekarang yang baru ya Bu ya. Yang Iya. baru masuk 15. Nah ditambah Oke. dengan yang lama sisa semuanya ada 23 baru Bu. 15. Posyandunya jam berapa Bu? Pagi Bu jam 8. Aku punya buka aja lah. Jam 8 sampai jam 11 Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena itu memang dipakai posyandu, silahkan dilanjutkan di hari Senin ya. Yang penting anaknya itu sudah paham selama 2 hari, kan Ibu sudah punya materi. Iya, sudah. Kalau 15 anak artinya gurunya berapa Bu? Gurunya 5. 5 ya? Oke, Iya, dengan 5 5 saya. itu artinya materinya sudah disusun dengan baik selama 2 hari bisa disampaikan ya Bu. Nah, kalau Ya, masih insya Allah, kurang Bu. lanjutkan di hari Senin. Oke, iya makasih Bu Ernita kalau sudah diizinkan. Hanya itu sih yang dipertanyakan. Ya. Terima kasih. Iya. Silakan dari satuan Bapak Ibu dari lembaga dulu nih kalau pertanyaannya ada enggak?
Dan kalau mau ingin bertanya, biar jelas bisa dijawab. Ya, mana Bu? Dari mana Bu? Iya, baik. Aduh, soalnya Pak Rudi yang itu yang raise hand dulu. Ya, raise hand Bu ya. Silakan Bu. Saya dengan Ibu Johana, TK Negeri Pembina Nasional, Pak. Ya, TK Negeri Pembina Nasional. Pembina Nasional. Terima kasih, Pak. Selamat siang untuk kita semua. TK Negeri Pembina DKI, ya alhamdulillah sudah melaksanakan sesuai dengan daerah aturan yang berlaku, yaitu hari pertama dan hari kedua dari tanggal 11 dan 12 hari ini adalah kita pra, kemudian untuk besok dan selanjutnya baru masuk di MPLS-nya yang sesungguhnya. Yang perlu saya pertanyakan atau yang perlu saya mendapat informasi adalah bahwa materi-materi yang kami susun itu berdasarkan kesepakatan dengan guru-guru kami sendiri. Nah, apakah memang yang saya dapat itu panduannya, apakah itu kan untuk SD dan saya lihat bahwa agak sesuai dengan yang ini. Nah, ini kita ikutnya yang mana, Bu? Sedangkan laporan-laporan juga kami harus kemana dan apakah ke pengawas dulu baru dituin ataukah kami harus melaporkan ada link-link khusus karena sampai saat ini saya belum dapat, Ibu, untuk informasi atau pelaporan MPLS yang kami akan laksanakan mulai pada besok hari. Kemudian untuk diketahui Ibu bahwa karena kami siswanya itu 120 sehingga kami adakan 2 sesi. Otomatis untuk MPLS pada besok hari pun demikian. Yaitu kami jadwalkan anak-anak masuk dari jam 8 sampai jam setengah 8 sampai setengah 9, sesi yang kedua jam 9 sampai jam 10. Dan kami tiadakan makan, ya paling minum aja. Apakah memang seperti itu, Bu? Boleh kami hanya 1 jam untuk dengan dipadatin seperti itu, Bu. Mohon penjelasan Ibu supaya kalau memang bisa, kami tetap akan besok laksanakan MPLS itu dengan yang kami sudah jadwalkan supaya tidak terjadi kesalahan ataupun ada monitoring kami tidak salah. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Yana. Pak Rudi, tadi kan sudah di-share itu yang materi-materinya, coba di-share kembali tuh. Baik. Iya, makasih. Yang tadi apa aja panduannya yang disampaikan? Ini contoh hari ke-1, ke-2. Nanti kami share Bu ini ke teman-teman ya. Melalui pengawasnya kami share. Siap Pak, kami tunggu secepatnya biar kami bisa sesuaikan. Ini Bu Yohana ini kan panduannya. Silahkan sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Siap Ibu, ini siap laksanakan. Contoh, nah silahkan saja dengan kesiapan sekolah. Tetapi yang perlu diingatkan kembali adalah bahwa kepanitiaan MPLS di setiap satuan harus ada. Karena itu nanti akan diminta, nah siapa yang menjadi ketua MPLS-nya, siapa yang jadi anggotanya, silahkan dibuat SK-nya oleh kepala. Terus yang berikutnya juga jadwalnya dibuat, jadi jelas gitu dari jam berapa ke jam berapa. Nah tadi Ibu bilang 1 jam, silahkan saja Ibu, karena ini masih pengenalan lingkungan sekolah. Nah anak-anaknya juga kan masih perlu penyesuaian dengan sekolah Ibu, silahkan Ibu diatur ya. Iya, itu saja. Terima mungkin kasih, Bu Yohana. Yang di raise hand dulu Pak Rudi. Ya, silakan yang raise hand. Yang raise hand ini ada tadi, mana tadi Ibu dari, masih ada yang bertanya, Bunda-bunda dari lembaga? Dek. Siapa? Yang bertanya. Masih ada lagi, kalau tidak ada lagi ya tolong. Maaf Pak Rudi, bertanya Pak Rudi. Silakan Bu, dari mana? Dari TK Islam Darunaja Pak Rudi. TK Islam Darunaja. Tadi melanjutkan dari pertanyaan dari TKN Pembina Nasional Ibu Hana.
Tadi ada yang belum dijawab Pak Rudi. Link-linknya yang mau dikirim kemana itu kan belum ada tuh Pak Rudi. Nanti bagaimana? Ya, terima kasih Pak Rudi. Baik. Ya, baik Ibu. Sementara ini kan kita baru buat itu dari dinas yang format monitoring. Nah, nanti mungkin setiap baik JS1 maupun JS2 akan buat link. Nanti kita share ke sekolahnya, ke pendidik dan pengawas untuk di-share ke Bapak Ibu. Artinya, tapi tolong diisi yang sebenar-benarnya gitu. Jangan sampai nanti hanya di-share ke PAUD, tetapi benar nggak hadir ininya, pengawas dan peniliknya. Tadi, maaf Ibu, di salah satu TK ada tadi Bu Kadis langsung bertanya, pernah nggak ke sini pengawasnya? Nah, hal-hal seperti itu perlu kita hindari. Jadi kalau memang atau peniliknya belum hadir, ya isi aja memang belum. Karena saya tahu pengawas dan penilik ini binaannya cukup banyak, terutama penilik ini. Penilik banyak sekali binaannya masing-masing. Nah, mungkin hari itu dia belum sempat. Bisa jadi itu ya, Bapak Ibu. Jadi tolong isilah dengan yang sebenarnya. Tetapi yang saya ingatkan kembali, administrasi harus lengkap. Jadi kalau diminta nanti di dalam SK, ya benar-benar memang ada SK-nya gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Ya Bu Mas Kuro ya. Nanti kalau udah ada linknya kita langsung kirim ke Bu ya. Tenang aja ya. Oke, silakan siapa lagi? Dari Ibu Dian Rizkiani. Mana Ibu Dian Rizkiani? Silakan Bu. Iya Bapak. Ya. Suaranya keras Bu. Halo Pak. Ya. Bapak maaf mau tanya. Ya. Kalau kita mulainya, saya dari KB 25, kalau mau mulainya jam 9 itu boleh nggak Pak? Apa harus jam 8 Pak? Mulainya jam 9 ya. Mana Bu Erika? Mulainya jam 9. Berarti pulangnya jam 11 Bu ya? Jam 10 ya? Iya Pak. 1 jam kan Pak ya? Oh iya. Silakan Bu, ada Bu Kasih. Silakan Bu jawab dulu Bu. Alasannya kenapa jam 9? Karena kan ada beberapa yang pedagang juga Bunda, orang tua muridnya. Jadi kalau pagi-pagi itu banyak yang masih dagang Bunda. Enggak kesiangan, terlalu siang jam 9. Itu terlalu siang loh Bu. Terlalu siang ya Bunda? Iya. Baik Bunda, nanti kalau gitu kita tanya orang tua. Kan iya, makanya saya bilang kan kita aja surat tugas itu setengah hari. Kalau jam siang nanti, nah itu kita masih sempat nggak gitu ya. Tolong biar hadir semua aja Bu, intinya orang tua muridnya gitu. Orang tua muridnya biar hadir semua gitu. Kan yang perlu hadir anaknya, kenapa orang tua murid ya? Ya, yang nganterinnya mereka. Yang nganterin. Nah, coba dikomunikasikan lagi Ibu dengan orang tua. Ini kan masih besok itu, jadi tetap dikomunikasikan. Nanti memangnya sekolah itu mulai jam 9, hari-hari selanjutnya. Enggak, kalau sekolah sih mulai jam 8. Nah, kalau jam 8 ya sesuaikan dengan ininya lah, dengan yang akan dilaksanakan seterusnya gitu. Kalau memang jam 8 silahkan dimulainya jam 8 MPLS-nya. Baik. Ya, oke Bu Dian ya, dikomunikasikan dengan orang tuanya ya Bu Dian ya. Ya, baik Bunda. Sekarang silakan dari ini ya. Pak Kardiman ya. Pak Kardiman ini ya. Ya, betul Pak. Ya, silakan Kardiman, Pak. Ya. Baik. Bu Kasih, terima kasih banyak. Pak Rudi, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar meneruskan informasi dari TK Al-Azhar 4 Bunda, bahwa TK Al-Azhar 4 ini memulai MPLS itu tanggal 15. Nah, mengapa tanggal 15? Dikarenakan untuk tanggal 13 itu sudah teragendakan ada pertemuan awal tahun pegawai yayasan. Tanggal 14 Juli awal MPLS SD tidak bisa gabung dengan TK karena terbatas dengan lahan perparkiran Bunda.
Kemudian tanggal 15 baru dimulai MPLS untuk jenjang TK. Demikian informasi dari salah satu lembaga di Kebayoran Lama. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Pak Kardiman. Seperti yang saya bilang tadi, tolong ini hari ini di list semua siapa yang mundur untuk MPLS-nya. Nanti di surat tugasnya kita biar bisa rubah ketika ada nanti pejabat atau apa yang hadir di situ gitu. Jadi baik, tolong Bunda, ya Pak Kardiman segera dan kami teman-teman buat. yang lain semua. Siap Bunda. Ya. Baik. Oke, Pak Ardiman, silakan. Bu Titi, silakan Bu Titi. Baik, terima kasih. Izin Ya. Bu Kasih. Mohon maaf, saya hanya ingin menginformasikan untuk pesanggerahan seperti yang pernah saya sampaikan ke Bu Kasih bahwa pengawas itu Bu Sukanti itu kurang sehat, dirawat di rumah sakit. Jadi seperti tadi yang Bu Yohana katakan, saya membagi informasi melalui Bu Tati, gitu, karena beliau ketua PKG. Jadi untuk teman-teman di pesanggerahan TK barangkali mungkin agak agak kemarin masih agak kebingungan karena saya juga hanya berusaha membagi informasi saja. Sementara itu barangkali untuk MPLS nanti pengawas di pesanggerahan Bu Sukanti tidak bisa turun untuk monitoring. Itu saja Ibu informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya tanggapi ya Bu Titi. Ya, silakan, Saya Bu baru Anita. dari hari ini juga surat sakitnya. Kan hal seperti ini kalau udah lewat dari seminggu itu kan kita harus segera gitu menindaklanjuti. Saya justru mau bertanya nanti mungkin setelah ini ya Bu Titi, jadi gimana gitu, harus ada yang menangani di pesanggerahan. Cuman satu ya pengawasnya kan? Iya, satu saja Ibu, beliau sendiri. Cuman satu. Nah, jadi Satu ada lagi, dua Jaga Karsa yang disuruh. banyak Bu. Satu Jaga Karsa. lagi Bu Ruslia sedang cuti. Jadi untuk Nah, itu dia. Ya, barangkali Ibu sudah paham juga bahwa surat cutinya sudah dikeluarkan oleh Pak Kasudin. Beliau juga cuti, berarti TK di bawah binaan Bu Ruslia juga bagaimana begitu? Ya, makanya saya tadi suruh telusuri sama staf di seksi PAUD Dikmas karena saya cuti juga belum tahu apakah sebelumnya yang menandatanganin saya belum tahu dan belum lapor juga urus lianya, jadi saya belum tahu. Tadi langsung saya telepon PTK gitu. Nah, ini harus kita tangani segera karena mereka di awal pelajaran ini belum lapor dan yang sakit juga saya belum tahu seperti apa. Nanti kita bicarakan ya Bu Titi gimana ini selanjutnya ya. Baik Bu, terima kasih. Baik, ya terima kasih Bu Titi. Sekarang TK Negeri Cilandak ya. Iya, TK Negeri Cilandak, silakan Bu. Rudi. Ya Bu. Selamat siang Bu Ernita. Ya, yang keras Bu. Putus-putus Bu, putus-putus. Selamat siang Bu Ernita, terima kasih. Saya dari TKI Cilandak. Kebetulan saya sebagai PLT di TKN Cipete. 2 hari sudah alhamdulillah kita mengadakan pra-MPLS. Dan untuk besok ini pertanyaan saya itu kan di jadwal itu harus ada sambutan dari kepala sekolah. Sedangkan saya harus di TKN Cilandak. Apakah boleh sambutan saya itu nanti di hari kedua Bu? Bagaimana Bu? Karena kan dari hari pertama besok itu MPLS saya akan di TKN Cilandak dan hari keduanya sambutan dari kepala sekolah. Bolehkah saya di Cipete? PLT ya Bu? Iya, saya PLT di Cipete. Ya betul Ya. Bu. Kan diatur aja Bu karena memang lumayan jauh juga Cipete Cilandak kan. Ya silakan diatur Bu karena Ibu PT gitu. Iya, kalau misalkan kalau sehari itu. Ya. Jadi di hari kedua aja nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti kita tukar aja. Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kok tetap informasi tersampaikan gitu ya Bu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kan. Sekarang Ibu Triyanti. Ibu Triyanti, pertanyaan apa Bu?
Trianti ya Bu ya? Dari mana Bu Trianti? Trianti yang mana Pak Rudi? Ya. Oh, Kemuning 06. Kemuning 06 ya, Bu Iva. Silakan Bu Iva. Ini Ketua Himpaudi nih. Ya, Ketua Himpaudi Bu. Ya, Bu Iva. Silakan. Masih di mute Bu Ipa. Mic-nya. Belum. Pak Rudi. Ya Bu. Udah barangkali udah Cukup terjawab ya? dari pertanyaan Baik teman-teman, yang lain. kalau sudah cukup, kalau ada pertanyaan lain teman-teman masih ada, bisa dihubungi pengawas dan peniliknya ya Bapak Ibu ya, silahkan. Ya. Baiklah. Mohon Pak, Ya. secepatnya contoh SK dan sebagainya Oh, ke ya. kami karena kami harus ini buat sekarang Pak. Baik, nanti kami share Bu ya, jadi Oke. materi tadi ya. 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 Baik, silakan Bu. Tolong Edita. ya Bapak Ibu tetap Di buat SK closing. dan jadwal. Iya Bu. Ya. Cukup ya? Terus ya udah masih ada. Cukup, Dan Bu. satu lagi kerjasama dengan Puskesmas untuk informasi, kalaupun tidak berjadwal dengan Puskesmas, mungkin Bapak Ibu bisa setelah MPLS dijadwalkan kembali untuk memberikan informasi tumbuh. Baik, cukup ya Bu? Ya, cukup. Ya, baik teman-teman, saya kira kalau memang sudah dipahami semuanya, nanti materi akan kami sampaikan kepada grup-grup masing-masing, baik di pengawas dan di peniliknya. Kemudian silahkan satuan mempersiapkan hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu lagi untuk besok juga kita akan memulai kegiatan MPLS. Dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sehat semuanya dan aman, sehingga yang paling penting teman-teman tidak ada pengaduan apapun ya, bisa diselesaikan. Saya kira itu. Bentar, Pak Rudi. Oh, ada iya. lagi. Oh, silakan. Ada beberapa hal yang mau kita sampaikan tentang HI. Saya belum lihat nih progresnya sampai hari ini. Apakah kan ini PAUD HI ini seluruhnya harus mengisi. Nah, tolong dulu yang mana yang bisa ditampilkan dulu, JS1 atau JS2, silakan. Progresnya itu sampai dengan hari ini sudah berapa yang mengisi? Silakan yang mengisi PAUD HI. Silakan. Ya, ini untuk dari HI yang JS2 ya. JS2 silakan. JS2 ini yang belum mengisi itu ada 34 ya. 300 yang share dulu. Ada B yang belum mengisi. Halo. 349. Yang belum mengisi itu semuanya 117. KB TPA SPS-nya 83, TK-nya 34. Nah, ini tolong Bapak Ibu pengawas dan penilik ini diharapkan segera mengisi PAUD HI. Karena ini menjadi data nanti yang akan kita sampaikan ke Bidang. Satu lagi yang lulusan PAUD, Retno. Tampilkan saja. Data ini tolong dicek di binaannya masing-masing yang belum. Ya, ditampilkan supaya kami tahu yang mana yang belum. Bayaran baru, pasar minggu. Nih. Lancoran 21. Ini PAUD HI yang belum. Nih, yang belum nih, silahkan belum mengisi. Yang belum mengisi? Nah, kebetulan baru ada berapa? Beda banget ya. Bagus. Tolong ya, Bapak Ibu. Setelah nanti diisi, baru datanya. Berapa yang sudah ini sudah 80% melaksanakan, 50% gitu ya Pak Rudi? Ya Bu, silakan, ini kan data dari JS2 ya. Nah, data JS1 yang belum mengisi. Yang wilayah 1 tolong Mita.
Oh, datanya di Bu Mita ya, Bu? Ya? Mbak, Oke. Kirim Pak ya, kirim ya Bu. Iya Bu. Capri. Nanti dikirim di grup Pak Permanta biar Baik. dicek masing-masing. Ayo yang J1 dulu Mita. Baik, kalau memang belum direkap, nanti Bapak Ibu kita akan share lewat pengawas sama peniliknya satuan pendidikan bahwa harus tetap mengisi PAUD HI dan juga kelulusan. Dari data yang Bapak Ibu kirim nanti itu akan diolah oleh bidang untuk menentukan leveling untuk PAUD HI gitu ya. Bapak Ibu, nanti disampaikan ke pengawas sama pendiliknya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, Pak Rudi. Daftar absen mohon dikirim ulang Bunda. Pak Rudi. Daftar absen Retno, silakan dikirim kembali. Retno kirim lagi absen di chat. Ya, sudah Bu Ernita, terima kasih. Ya, ini saya share Bu untuk dari J1 nih Bu, data PAUD Ya, HI. silakan. Ya. Kelihatan ya Bu ya? Belum. Nah ini. Nah, ini baru rekapnya Bu, artinya nih lulusan data PAUD HI yang sudah mengisi 125 total Bu. Yang belum total 157 Bu. Itu Bu. Yang belum 157. Yang belum 157. Artinya masih banyak kali. Masih jadi tolong ya Bapak. Ya Bu. Ini artinya kita selama beberapa hari ini tidak menyinggung, tidak menginformasikan kembali, tapi bukan berarti itu berhenti. Tetap harus diisi setelah data ini full nanti sesuai dengan jumlah PAUD masing-masing di setiap wilayah. Kita kirimkan ke bidang untuk diolah oleh bidang, diolah datanya oleh bidang. Nah, termasuk juga lulusan PAUD. Nah, ini diingatkan kembali untuk satuannya, untuk binaannya masing-masing. Itu mungkin ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Bu Kasih atas informasinya, teman-teman. Saya kira itu kegiatan untuk sosialisasi MPLS pada kesempatan sore ini, termasuk informasi mengenai pengisian PAUD HI yang belum selesai ya, Bunda. Jadi silahkan nanti datanya akan kami kirimkan kepada pengawas peniliknya sehingga bisa dicek mana satuan yang belum mengisi agar mengisi. Saya kira itu. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Kepada para pengawas TK, pada penilik, terima kasih banyak. Pada teman-teman di wilayah juga, para Bunda PAUD, mudah-mudahan kita dapat memulai besok untuk kegiatan MPLS dengan sehat semuanya, dengan semangat baru, dan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. In lab. Recording stop. Yes.